Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mempresentasikan tentang visi, pernyataan prakarsa perubahan dan alur bagja dari kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator kami dan pengajar praktek kami dari kelompok 25B, yaitu Bapak Tarusub sebagai fasilitator dan Ibu Sita sebagai pengajar praktik. Dan kelompok kami yaitu kelompok 255B ada Ibu Adel sebagai materi, Ibu Puspita, Ibu Ayu, Ibu Latifah, dan saya sendiri Nanang sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya paparkan dulu dari visi masing-masing anggota. Visi Nanang Arman Mahfudin yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan religius berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Kemudian visi dari Ibu Puspita yaitu mewujudkan merdeka belajar dengan menuntun kodrat alam murid sesuai dengan kodrat zaman untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah visi dari Ibu Adel, yaitu menjadi pendidik yang inspiratif dan inovatif yang mengembangkan siswa menjadi individu yang mandiri, kreatif, kritis, dan berkarakter kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berikutnya visi dari Ibu Ayu, yaitu mencetak generasi emas berkarakter profil pelajar Pancasila yang tangguh, yaitu terampil, aktif, dan tanggung jawab. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, visi dari Ibu Latifatul Baroroh, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan benar kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian visi yang kami sepakati yaitu mewujudkan peserta didik yang cakap di bidang iptek dan berkarakter kuat. Kuat maksudnya adalah kreatif, unggul, akhlak mulia, dan tanggung jawab. Prakarsa perubahan menumbuh kembangkan karakter murid melalui kegiatan e-literasi. Hal tersebut dapat membangun kebiasaan membaca dan mengakses informasi digital dimanapun dan kapanpun di kalangan murid sehingga mereka dapat menjadi individu yang terampil dalam teknologi dan memiliki karakter yang kuat serta nilai-nilai moral yang baik. Latar belakang untuk melakukan perubahan di sekolah diperlukan visi yang jelas sebagai acuan atau tujuan di masa depan. Visi ini menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, dan orang tua untuk bergerak bersama menuju tujuan yang sama dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sekolah perlu mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing secara global dan memiliki karakter yang kuat. Gerakan pembelajaran atau pembiasaan pagi dengan e-literasi adalah salah satu langkah strategis yang kami ambil untuk mencapai visi tersebut. Melalui gerakan ini, kami berupaya membangun kebiasaan positif pada siswa sejak dini, seperti membaca dan mengakses informasi digital. Dengan demikian, mereka tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga mereka terampil teknologi, mumpuni, serta karakter kuat, inovatif, unggul, dan berakhlak mulia. E-literasi sebagai bagian dari pembiasaan di pagi hari diharapkan dapat menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi digital, dan memperkuat nilai-nilai moral di kalangan siswa. Dengan adanya gerakan ini diharapkan peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan dengan kemampuan iptek yang unggul serta karakter yang tangguh. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu ada tahapan-tahapan, di antaranya tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan gerakan pembiasaan pagi dengan e-literasi? Kemudian tindakan yang saya lakukan adalah melakukan literasi mengenai pengaplikasian e-literasi pada dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, menyampaikan usulan dan berkonsultasi dengan manajemen sekolah mengenai program terkait. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, adakah warga sekolah yang memiliki pengalaman menggunakan literasi maya? Kemudian yang kedua, bagaimana kecenderungan jenis bacaan yang diminati siswa? Kemudian tindakan yang saya lakukan adalah membuka ruang dialog dengan rekan sejawat dan sampling murid, melakukan observasi dan meresum riwayat daftar buku yang dipinjam siswa dari perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah G. Gali mimpi.
Apa yang terjadi ketika gerakan literasi ini sudah budaya? Kemudian hal penting apa saja yang harus dilakukan supaya kegiatan ini harus berjalan dan menjadi budaya? Yang ketiga, bagaimana perasaan saya dengan adanya pembiasaan pagi dengan literasi ini? Tindakan yang kami lakukan adalah menanyakan pendapat ini kepada warga sekolah, kemudian mewajibkan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Yang ketiga, membuat pojok baca, taman bacaan, perpustakaan digital. Yang keempat, membuat laporan mengenai kegiatan ini, kemudian ditandatangani oleh guru piket di jam pertama dan kemudian ditandatangani oleh wali kelas. Berikutnya adalah membuat gambaran narasi tentang kegiatan ini mulai awal sampai akhir, dan nanti akan saya unggah di platform digital saya agar bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan literasi? Yang kedua, apa indikator keberhasilan bahwa program literasi ini mampu menguatkan karakter murid? Dan tindakan saya lakukan adalah membuat rencana program literasi, menyusun capaian ideal program untuk siswa secara realistis, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun program literasi, membuat daftar rujukan alamat library yang dapat diakses sehingga mempermudah siswa untuk mencari bacaan. Yang kelima adalah menjadwalkan evaluasi program bersama wali kelas dan guru BK. Berikutnya adalah atur eksekusi, yaitu pertanyaannya, siapa saja bertanggung jawab memonitor agar program gerakan literasi di sekolah tetap dapat berkelanjutan. Yang kedua, siapa yang berperan dalam pelaksanaan program literasi ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan program literasi ini? Tindakan yang kami lakukan adalah menghimbau seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengawal penerapan literasi, kemudian membuat jadwal tim kerja beserta peran dan tugas masing-masing pihak yang terkait dan menentukan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga adalah menyusun modul atau buku panduan pelaksanaan program literasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari kami kelompok 255B. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.